Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih bisa diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini, Rabu 5 Maret 2025. Domba putih atau domba hitam. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi di dalam kesempatan ini. Di suatu padang rumput, Pin Pin Bo sedang menggembalakan kawanan domba. Lewatlah seorang lain dan orang ini memperhatikan kawanan domba yang sedang digembalakan itu. Lalu orang ini berkata kepada Pin Pin Bo, "Engkau menggembalakan kawanan domba yang bagus-bagus. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan tentang domba-domba itu?" "Oh, tentu saja. Silakan. Apa yang ingin kau tanyakan?" ujar Pin Pin Bo. Orang itu bertanya, "Berapa jauh domba-dombamu berjalan setiap hari?" "Yang mana? Yang berbulu putih atau yang berbulu hitam?" Pin Pin Bo balik bertanya. Yang bulunya putih," kata orang itu. "Oh, yang bulunya putih. Yang bulunya putih berjalan sekitar 6 kilometer setiap hari. Kalau yang berbulu hitam?" "Sama sih, yang berbulu hitam juga berjalan sekitar 6 kilometer. Orang itu bertanya lagi, "Berapa banyak kira-kira rumput yang mereka makan setiap hari?" Kembali Pin Pin Bo balik bertanya, "Yang mana? Yang putih atau yang hitam?" "Kalau yang putih," ujar orang itu. Yang putih makan sekitar 2 kilogram rumput." "Lalu yang hitam?" "Oh, yang hitam. Yang hitam juga sama, makan sekitar 2 kilogram rumput." Orang yang bertanya itu mulai kelihatan bingung. Tapi ia melanjutkan pertanyaannya. "Ngomong-ngomong, berapa banyak bulu yang mereka hasilkan dalam setahun?" Kembali Pin Pin Bo balik bertanya, "Yang putih atau yang hitam?" Yang hitam saja." "Oh, kalau yang hitam, menurut perkiraan saya menghasilkan sekitar 3 kilogram bulu." "Oke, kalau yang putih?" Yang putih kalau bulu mereka saya cukur, ya samalah menghasilkan sekitar 3 kilogram bulu juga." Dengan raut wajah menampakkan rasa penasaran yang sangat, orang itu bertanya, "Maaf, bolehkah saya bertanya, mengapa engkau punya kebiasaan aneh, selalu membedakan dombamu menjadi domba putih dan domba hitam setiap kali engkau menjawab pertanyaanku?" Pin Pin Bo menjawab, "Ya, tentu saja. Domba yang putih kan milik saya." "Oh, begitu. Jadi yang hitam milik siapa?" Yang hitam ya milik saya juga," kata Pin Pin Bo. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Pin Pin Bo, kadang manusia suka pinter-pinter bodoh seperti itu. Membuat pemisahan-pemisahan yang bodoh di antara sesamanya. Termasuk mengkategorikan
kelompok yang satu sebagai yang lebih berdosa dibandingkan dengan kelompok yang lain. Orang yang satu lebih suci ketimbang orang lain. Di dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sama berdosanya, sama-sama telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi semua orang juga diberi kesempatan yang sama, kesempatan untuk beroleh selamat. Ayat 24 dari Roma 3 mengatakan, dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Namun tentu ada syaratnya. Syaratnya adalah merawat iman, hidup di dalam iman kepadanya. Anugerah Allah di dalam Yesus Kristus harus disambut dengan iman. Ayat 28 dari Roma 3 berbunyi, sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena perbuatan-perbuatan menurut hukum Taurat. Iman berarti percaya dan setia menaati. Karena percaya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mau setia menaati Dia. Seruan pertama yang Yesus lakukan adalah panggilan untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Awal pertobatan adalah kesadaran akan keberdosaan serta penyesalan yang tulus. Itulah yang kita praktikan secara simbolis dalam ibadah Rabu Abu yang diselenggarakan hari ini. Domba putih, domba hitam, sama. Jangan dibeda-bedakan karena semuanya sama. Kawanan domba, kepunyaan Allah yang dikasihi dan dilimpahi anugerahnya. Tuhan menolong kita selamat memasuki masa raya Paskah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana sini kami masih suka membeda-bedakan di antara sesama manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Bapa, berikanlah kami kekuatan, hikmat untuk mau terus merawat kesadaran diri bahwa kami bersama dengan orang-orang lain adalah sesama orang berdosa yang mendapat anugerah penebusan. Tuhan, tolonglah kami. Kembali kami datang bersahati, memohon belas kasihan, pertolongan Tuhan bagi saudara-saudara kami, mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang punya masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, orang-orang yang sedang mengalami kesesakan karena tekanan perekonomian, pekerjaan, usaha, mereka yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang diliputi duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi.
Secara khusus kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Andi Hamdono. Bagi mereka kami berdoa. Kami berdoa bagi gerejamu di mana-mana tempat, gereja yang Tuhan hadirkan sebagai kenyataan tubuh Kristus untuk menyatakan, mewujudkan Injil keselamatan, Shalom kerajaan Allah. Khususnya kami berdoa untuk rangkaian kegiatan di dalam masa raya Paskah. Tuhan, Engkau yang berkenan untuk sempurnakan. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang memberi hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu merancangkan apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan damai sejahtera bagi segenap bangsa. Secara khusus kami berdoa bagi orang-orang yang sedang mengalami kesesakan karena berbagai bencana yang menimpa mereka, khususnya bencana banjir yang terjadi di Jabotabek dan sekitarnya. Untuk semua upaya pertolongan yang dibutuhkan, kami berdoa. Bila tiba saatnya kami akan beristirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup. Esok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, dengan semangat terbarui untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.